Shalom Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. Kembali lagi kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab tiap hari Selasa. Dan hari ini kita akan menghayati bersama salah satu bacaan leksionari ibadah minggu, yaitu surat Rasuli, yaitu dari 1 Korintus 9, 16 sampai dengan ke-23 di dalam tema melepas upah demi Injil. Mari kita bersama mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama lagi belajar tentang kebenaran firman-Mu melalui program pemahaman Alkitab. Dan mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh memahami kehendak-Mu, supaya kami boleh menghayatinya sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam iman. Ya Tuhan, kami berserah kepadamu dan kami percaya hanya di dalam-Mu kami boleh hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, maka aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, di zaman ini, dalam banyak hal, orang mengukur sesuatu dengan harga, materi, atau upah. Upah menentukan nilai kehidupan dan menentukan bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Semakin besar upah yang didapat, semakin merasa terhormat. Sehingga bukan kualitas atau nilai kerja yang menjadi ukuran, tetapi upah yang menjadi ukuran. Orang yang upahnya, orang yang penghasilannya besar, merasa lebih dihormati. Dalam hal pelayanan atau dalam kegiatan kerohanian, hasrat mendapatkan penghargaan juga seringkali mempengaruhi, bahkan menentukan bagaimana orang itu menjalaninya. Saudara, upah adalah hak yang sewajarnya didapat karena orang sudah melakukan sesuatu. Jadi upah itu sebuah penghargaan dan itu wajar. Orang boleh saja mengukur sesuatu dengan sebuah penghargaan.
Demikian juga dalam hal beragama. Seringkali dipahami bahwa Allah pun memberikan upah. Allah memberikan ganjaran. Allah memberikan pahala bagi umat yang melakukan amal soleh. Saudara, Rasul Paulus mengajarkan sesuatu yang penting berkaitan dengan penghayatan iman Kristen, etika Kristen. Dan sesuatu yang penting itu adalah Injil. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Di sana dituliskan, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, Paulus menyadarkan kita, hal yang penting dalam hidup kita adalah memberitakan Injil. Sebab setiap orang yang percaya wajib, adalah keharusan untuk memberitakan Injil. Jika kita orang Kristen, maka wajib dalam hidup kita memberitakan Injil. Nah, apakah itu berarti kita perlu sekolah teologi supaya bisa menyampaikan firman Tuhan, mengabarkan Injil? Baik, kalau saudara ingin dan bisa belajar teologi, tidak harus sekolah, tapi sudah tersedia banyak buku teologi. Namun sesungguhnya tidak harus seperti itu. Memberitakan Injil itu tidak hanya sebatas tentang berkhotbah atau berbicara mengenai ayat-ayat firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam setiap aktivitas kita, sehari-hari dimanapun kita bisa memberitakan Injil dengan sikap kita, dengan apa yang kita lakukan. Injil berarti kabar baik. Kabar baik itu bisa kita hadirkan dengan berbagai macam cara melalui apa yang kita lakukan. Saudara, Rasul Paulus menghayati hidupnya bagaimana ia mewartakan Injil, yaitu dirinya harus menjadi Injil. Dirinya harus menjadi kabar gembira, kabar sukacita. Bagaimana kabar sukacita itu hadir? Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan apa upah yang didapat oleh Rasul Paulus. Pada ayat yang ke-18 di sana dituliskan, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara, di sana ada kata hak, ada kata upah. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi Rasul Paulus menghayati bagaimana ia memperoleh penghargaan. Apa upah yang didapat oleh Rasul Paulus? Ternyata upahnya adalah memberitakan Injil tanpa upah. Saudara, tidak mendapat upah jelas bukan hal yang menyenangkan. Bukankah sewajarnya orang sudah melakukan tugas tanggung jawabnya, ia dihargai dengan upah? Sehingga kita perlu melihat apa sesungguhnya pesan inti dari Rasul Paulus, bukan tentang kerja tidak boleh menerima upah, tetapi bagaimana inti penghayatan hidup iman Kristen melalui ungkapan-ungkapan Rasul Paulus ini. Menarik sekali. Ini adalah suatu cara pandang yang istimewa, bahwa meskipun tidak mendapatkan upah, tetapi ada yang lebih berharga dari upah, yaitu apa? Memberitakan Injil. Nah, ketika hidup Rasul Paulus itu bisa memberitakan Injil, ketika hidupnya itu menjadi kabar baik, kehadirannya menjadi hal yang baik yang dirasakan sekitarnya, itu adalah sebuah kebanggaan bagi hidupnya. Saudara, Injil adalah kabar baik. Namun kita perlu memperhatikan sungguh-sungguh bahwa kabar baik itu tidak selalu berarti kabar yang menyenangkan. Injil bisa saja nampak tidak menyenangkan. Coba, Rasul Paulus tidak menerima upah. Apakah itu menyenangkan? Tidak menyenangkan. Juga bagi penerima Injil, Injil itu tidak selalu sesuatu yang menyenangkan. Injil itu terutama adalah sesuatu yang mendidik,
yang membangun motivasi, yang memberikan semangat, sukacita, apapun keadaannya untuk terus berkarya. Dan itulah Injil. Injil bukan sesuatu kesenangan, tetapi Injil adalah sesuatu yang membangun kebaikan sekalipun tanpa upah. Saudara-saudara, sesungguhnya menjadi kehadiran suatu kebaikan jauh lebih berharga daripada sekadar menerima upah. Itu artinya dalam iman Kristen, bukan upah atau pahala dari Tuhan yang kita cari. Namun bagaimana kita menjalani hidup, peran kita menghadirkan kebaikan, ikut serta dalam karya Kristus sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita adalah gereja, tubuh Kristus yang terus berkarya mendatangkan kebaikan. Itu yang membuat hidup kita sungguh bermakna, sungguh berharga, sekalipun kita melepas upah. Upah menggambarkan sebuah kenyamanan atau kesenangan. Tapi saudara, melepaskan kenyamanan, melepaskan kemudahan bisa menjadi sebuah cara memberitakan Injil yang membawa kebaikan. Jadi Injil sebagai kabar baik tidak selalu sama dengan kesenangan. Bahkan dalam banyak hal Injil hadir dengan situasi yang tidak nyaman, tetapi pasti mendatangkan kebaikan. Mari saudara kita lihat apa yang dilakukan Rasul Paulus untuk menjadikan hidupnya sebagai Injil. Bagaimana hidupnya itu menghadirkan kabar baik bagi dunia. Sungguh pun Paulus bebas, dia menjadikan dirinya hamba bagi semua orang. Bagi orang Yahudi yang hidupnya kaku dalam hukum Taurat, Paulus menjadi seperti orang-orang Yahudi yang kaku hidupnya di dalam disiplin hukum Taurat. Dan bagi orang-orang yang tidak tahu hukum Taurat, yang mungkin dianggap liar, Paulus juga menyesuaikan diri dengan mereka. Untuk apa? Untuk memenangkan mereka. Kata yang digunakan yaitu memenangkan mereka. Bukan memenangkan diri sendiri atau menyenangkan diri sendiri. Ayat 23 di sana dikatakan, segala sesuatu dilakukan karena Injil supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya. Itu yang dilakukan Rasul Paulus. Supaya hidup Rasul Paulus itu sungguh-sungguh menjadi Injil. Yang membawa kebaikan, yang membawa penyadaran, yang membawa tanggung jawab. Tentu di dalam syukur atas kasih karunia Allah. Itulah landasannya. Saudara, ini penting bagi kita untuk menghayati jalan hidup kita. Yaitu dengan mencari apa yang paling berharga di dalam hidup kita. Bukan sekedar mencari upah atau mencari ganjaran pahala, tetapi untuk menjadi saluran kebaikan, alat-alat kebaikan yang membangun hidup bersama. Itulah Injil, kabar baik, karena sebuah syukur atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, ia datang membawa Injil. Ia datang bukan sekedar membawa kabar yang menyenangkan banyak orang. Dalam banyak hal Tuhan Yesus juga tegas di dalam menegur. Tapi Injil itu selalu adalah kabar baik. Karena itu menyadarkan akan tanggung jawab. Karena sudah tersedia anugerah Allah bagi kita yang memerdekakan kita. Yang kita bisa rasakan sehingga kita dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Dan apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh dengan tulus, tidak tergantung upah yang kita dapatkan. Dengan begitu maka dunia boleh melihat sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, yaitu kita mampu melakukan yang terbaik dengan tulus sekalipun tidak ada upah. Dan dengan keteladanan yang seperti itu akan mendatangkan kepercayaan. Kita dipercaya, kita dapat diandalkan. Dan kesempatan itu akan terus memberikan kita sebuah ruang untuk berkembang kalau kita dipercaya. Maka jadikanlah hidup kita itu Injil.
Jadikanlah hidup kita itu kabar sukacita yang membawa pertumbuhan kebaikan dalam kehidupan bersama. Kebaikan bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita. Selamat menghayati bagaimana hidup di dalam Tuhan. Dan kita akan diberikan kesempatan untuk saling berbagi atau berdiskusi di dalam grup WhatsApp info GKI Tegal Rejo Salatiga. Selamat ber-PA. Tuhan Yesus memberkati.